Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Kasih karunia, anugerah Tuhan mendahului perjumpaan kita di pagi hari ini. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27, tapi saya akan membacakan yang ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara-saudara, masalah yang besar di tangan kita, sederhana di tangan Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 ini berbicara tentang penyembuhan penyakit kusta Naaman. Penyakit kusta hampir sama saat ini dengan penyakit AIDS. AIDS belum dapat disembuhkan, tiba-tiba kita dikejutkan dengan virus corona COVID-19. Ya, penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada masa itu. Beberapa kondisi sangat menular dan banyak kasus tidak bisa disembuhkan. Dalam kondisi terburuknya, kusta bisa menyebabkan kematian. Banyak penderita kusta diusir dari kota-kota, dari desa-desa, dibawa ke kamp-kamp karantina. Sehingga orang yang sakit kusta, mereka hidup dalam koloni atau komunitas, dan pada umumnya mereka tinggal di pinggiran-pinggiran kota. Orang yang kena penyakit kusta sangat tidak dihargai. Kalau seandainya dalam perjalanan dia ketemu orang yang usil, dilempari sampai mati, tidak ada tuntutan. Sehingga orang yang berpenyakit kusta kalau berjalan, dia harus membunyikan suara. Ada bunyi-bunyian yang dibawanya. Supaya setiap orang yang mendengar dia, orang mencari jalan lain. Supaya tidak bertemu, berjumpa, berpapasan muka. Itulah kondisi orang sakit kusta pada masa itu. Dan kusta ini menimpa Naaman. Naaman adalah seorang pahlawan besar atau panglima perang dari kerajaan Aram. Karena Naaman masih memegang jabatan, mungkin kusta yang dideritanya adalah jenis yang masih lemah atau jinak, atau kemungkinan penyakitnya masih stadium awal. Namun demikian, meskipun awal, kusta tetap bahaya. Dalam kasus yang manapun, orang yang kena penyakit kusta umurnya tentu akan berkurang. Dan secara tragis, karena penyakitnya itu, dia akan mengalami kematian. Dan kusta ini menimpa Naaman. Naaman secara pribadi dia sangat khawatir. Demikian juga akhirnya keluarga sangat khawatir. Dan akhirnya karena Naaman adalah panglima perang, maka Raja Aram pun menjadi khawatir. Jadi penyakit pribadi membawa kepanikan dalam pribadi Naaman, dalam keluarga Naaman, kemudian kepada Raja Aram, sehingga ini menjadi masalah bangsa. Mereka semua panik, takut, cemas, dan khawatir. Dalam kondisi yang seperti itu, dalam kepanikan yang begitu hebat, maka tampillah seorang perempuan cilik, pelayan Naaman. Si pelayan gadis kecil ini, pelayan Naaman ini adalah orang Israel. Gadis yang diculik dari rumah dan keluarganya. Dan si gadis ini bersaksi tentang Allahnya. Disinilah kita tidak mengetahui nama gadis kecil ini atau lebih banyak tentang dia. Tetapi di dalam kondisi yang begitu panik, diwarnai dengan kecemasan,
kegelisahan, dan keputusasaan di kalangan keluarga Naaman dan istana, gadis cilik ini menyaksikan imannya. Perkataannya singkat kepada istri tuannya, membuat seorang perwira Aram yang berkuasa terbuka hatinya menerima anugerah Allah dan kesembuhan daripada Tuhan. Allah menempatkan gadis kecil ini untuk sebuah tujuan. Dan gadis kecil ini adalah setia. Hal inilah mau menolong kepada kita, di mana Allah menempatkan kita saat ini, tidak peduli bagaimanapun rendahnya, kecilnya posisi kita, lingkungan kita, kondisi kita, Allah bisa memakai saudara untuk menyebarkan firman-Nya, untuk memberikan kekuatan peneguhan, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dalam kondisi yang seperti inilah, mari kita melihat kesempatan-kesempatan di mana Allah mengarahkan dan memimpin kita. Kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja melalui kehidupan kita. Tapi Allah bekerja dengan setia kepada orang yang setia. Ya, Naaman si perwira. Naaman adalah seorang pahlawan besar, biasa dihormati, dan dia marah kepada Elisa, Nabi Tuhan. Mengapa Naaman marah? Naaman adalah orang yang sombong, dia ingin diperlakukan seperti raja. Mandi di sebuah sungai besar, Abana dan Karkar, adalah biasa. Tetapi mandi di sungai Yordan adalah sebuah sungai kecil dan kotor. Mandi di sungai Yordan, menurut Naaman, tidak patut untuk seseorang bagi dirinya yang memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi Naaman harus merendahkan hatinya sendiri dan mentaati perintah-perintah Elisa supaya dia bisa sembuh. Selama ini Naaman memerintah, dan sekarang Naaman diperintah. Ya, sungai Yordan bukan sembarang sungai. Dia sungai yang ditetapkan oleh Allah. Memang sungai Yordan adalah sederhana, kecil, biasa-biasa saja. Tapi jika ditetapkan oleh Allah, ia akan menjadi yang luar biasa. Mengapa? Karena Allah ada di dalamnya. Disinilah kita melihat ketaatan kepada Allah dimulai dengan kerendahan hati. Kita harus percaya bahwa jalan Allah lebih baik daripada jalan kita sendiri. Benar, jalan Allah, kehendak Allah, rencana Allah, kita mungkin tidak selalu mengerti cara-cara Allah atau cara Allah bekerja. Tetapi dengan menuruti dan mentaati dalam kerendahan hati, kita akan menerima berkat-berkat Allah. Kita harus ingat bahwa pertama, cara Allah adalah yang terbaik. Kedua, Allah menghendaki ketaatan kita lebih daripada hal lain apapun. Ketiga, Allah bisa memakai segala hal untuk melaksanakan tujuannya. Ya, Naaman merindukan kesembuhan. Kesembuhan ditawarkan. Tapi mengapa Naaman panas hati? Naaman pergi dengan panas hati karena penyembuhan penyakitnya kelihatannya terlalu sederhana. Naaman adalah seorang pahlawan dan mengharapkan penyembuhannya pun secara heroik atau spektakuler. Naaman dipenuhi dengan kesombongan dan sifat mengikuti keinginan sendiri. Naaman tidak bisa menerima penyembuhan sederhana yang terjadi oleh karena anugerah Allah. Kadang-kadang orang menanggapi tawaran, kasih, pengampunan, anugerah hampir seperti sikap Naaman. Percaya saja, terima saja, lakukan saja, taati saja. Kelihatannya tidak heroik, tidak spektakuler. Apa yang harus dilakukan Naaman supaya kustanya tahir? Sama dengan apa yang harus kita lakukan supaya dosa kita dihapuskan, supaya kita diselamatkan, supaya kita disembuhkan, supaya kita diberkati, yaitu dengan kerendahan hati menerima rahmat Allah. Jangan biarkan reaksi saudara terhadap kerja iman menghalangi saudara menerima keselamatan, kesembuhan,
berkat-berkat Allah yang paling saudara butuhkan. Di sini Elisa tidak mau menerima uang Naaman. Pertolongan Allah, anugerah Allah tidak bisa dibeli. Dalam anugerah Allah, uang saudara tidak ada nilainya. Boleh katakan tidak laku. Mengapa? Karena anugerah Allah itu terlalu mahal. Diberikan dengan cuma-cuma karena terlalu mahal. Uang kita seperti uang Naaman, tidak berguna ketika menghadapi kematian. Tidak peduli berapapun banyaknya kekayaan yang kita miliki dan kita kumpulkan dalam hidup ini. Kekayaan itu akan menguap ketika kita berdiri di hadapan Allah pencipta kita. Namun iman kita kepada Kristuslah yang akan menyelamatkan kita, bukan seberapa banyak simpanan keuangan kita. Di sini kita juga melihat Gehazi. Gehazi melihat adanya kesempatan yang sangat baik untuk menjadi kaya dengan secara egois meminta imbalan yang sudah ditolak Elisa. Sayangnya rencananya mengandung 3 masalah. Pertama, Gehazi dengan sengaja menerima uang yang sudah diberikannya kepada orang lain. Kedua, Gehazi secara salah mengatakan secara tidak langsung bahwa uang bisa ditukar dengan kesembuhan dan rahmat yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Dan yang ketiga, Gehazi berbohong dan berusaha menutup-nutupi motif-motifnya untuk mendapatkan uang tersebut. Walaupun Gehazi selama ini adalah pembantu yang berguna, keuntungan pribadi menjadi lebih penting baginya daripada melayani Allah. Uang tidak jahat, tapi jangan menipu, jangan tamak. Pelayanan yang benar digerakkan oleh kasih pengabdian kepada Allah dan tidak mencari keuntungan pribadi. Pada waktu saudara dan saya melayani Allah, periksalah motif-motif saudara. Tidak bisa melayani Allah juga melayani uang. Tidak bisa mengasihi Allah sekaligus juga mengasihi mammon. Itu sebabnya hari ini kita belajar daripada kepribadian Naaman, kepribadian Gehazi, kepribadian si gadis kecil, juga kepribadian Elisa sendiri. Dalam hal inilah, di dalam karya penyelamatan Allah, penyembuhan ilahi, Allah melibatkan orang-orang turut ambil bagian di dalamnya. Dalam hal ini juga, dalam penyembuhan-penyembuhan yang kita lakukan, Allah mau bekerja melalui kehidupan kita dan di dalam kita dan oleh kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesulitan sekalipun saat ini, mari kita melihat kesempatan-kesempatan di mana Allah mau bekerja dan memakai kita menjadi saluran anugerahnya dan menjadi alat di tangannya untuk menyembuhkan baik penyakit secara fisik, secara rohani, secara psikologi, secara kejiwaan. Saudara dan saya dipanggil untuk hal ini dan Allah siap memperlengkapi saudara jika saudara setia. Amin. Mari kita doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami untuk taat dan setia, yang mengajari kami dan menolong kami agar kami berani bersaksi di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sangat sulit dalam lingkungan kecil kami, juga dalam sekitar kehidupan kami. Seperti gadis cilik yang menyaksikan Allahnya di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah keluarga Naaman, bahkan di tengah-tengah kerajaan alam. Biarlah kami juga berani menyaksikan kasih Tuhan bagi lingkungan kami dan di sekitar kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Berkatilah usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan virus corona COVID-19 yang terus dilakukan oleh pemerintah. Biarlah dapat dilakukan dengan baik dan pelaksanaannya tepat dan benar. Demikian juga bantuan-bantuan yang diberikannya dapat tersalurkan dengan baik dan benar. Tuhan, jagai dan lindungi dan naungilah kami Tuhan, agar kami juga terhindar daripada mara dan bahaya, daripada sakit penyakit. Dan lebih pada itu Tuhan, berkatilah para dokter, para tenaga medis, juga para ahli dalam menangani virus COVID-19 ini.
sehingga obatnya dapat segera ditemukan dan pengobatan dapat dilakukan dan membawa penyembuhan dan pemulihan. Bapa, hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengajian Tuhan. Tuhan, sertailah dan berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami seiman, bahkan seluruh jemaat dan umat-Mu. Peliharakanlah mereka di dalam anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkatimu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.